Kita terkunci. Kalau aku mati, dia akan mulai bicara. Kalau dia mati, aku akan bebas. This story of a twin is unlike anything you have ever heard of. Identical sisters born and raised in Wales who spoke to no one but each other for their entire lives. Hai para Freaky Minds, balik lagi di channel gue. Thank you buat kalian yang udah ngeklik video ini. Gimana kabar kalian? Gue harap semuanya sehat dan baik-baik aja ya. Oke, sebelum kita mulai segmen Freaky Sunday kali ini, gue pengen tanya satu hal sama kalian. Lu pernah denger nggak ada sebuah kisah nyata yang menceritakan dua orang anak perempuan kembar yang seolah-olah mereka hanya hidup di dunia mereka sendiri. Mereka nggak mau ngomong ke siapapun, termasuk orang tua mereka. Tapi ternyata di balik keheningan itu ada sebuah cerita kelam, bahkan kematian. Ini adalah kisah yang disebut sebagai The Silent Twins, June dan Jennifer Gibbons, yang banyak bikin orang bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi sama mereka berdua. Gimana? Kalian udah siap buat ngebuka mata? Atau justru makin merem nih? Selamat datang di Freaky Sunday. Ada dua tokoh utama dalam kisah nyata kali ini. June dan Jennifer Gibbons lahir pada tahun 1963 di Barbados, tapi mereka dibesarkan di Wales, Inggris. Jadi sejak kecil, mereka itu sudah menunjukkan perilaku yang aneh atau ya nggak sama dengan anak-anak pada umumnya. Mereka nggak mau ngomong sama orang lain, termasuk sama orang tua mereka sendiri. Dan mereka hanya mau bicara antara mereka sendiri aja. Jadi ya cuma mereka berdua gitu loh yang berinteraksi. Dan itu pun mereka menggunakan bahasa yang hanya mereka sendiri yang paham. Jadi tidak dimengerti oleh orang lain, termasuk orang tua mereka juga. Banyak orang percaya dan bilang kalau mereka itu seperti seolah-olah hidup dalam dunia paralel yang isinya itu cuma mereka berdua aja. Waktu mereka masuk sekolah, mereka ini jadi makin tertutup. Mereka nggak ngomong sama siapapun, sama gurunya, atau sama teman sekelasnya. Mereka cuma mau bareng dan mau berinteraksi ya sesama kembarannya aja gitu loh. Mereka selalu jalan dengan langkah yang barengan dan sama persis, duduk berdampingan, dan nggak pernah sama sekali merespon guru mereka atau bahkan teman sekelas mereka. Bahkan ada yang bersaksi, kalau ada seseorang yang ngajak mereka untuk ngobrol, ya mereka cuma bengong atau sesekali ya nyengir aja gitu. Creepy nggak sih? Oke, jadi saking parahnya, guru di sekolah mereka itu sempat pernah manggil psikolog untuk ngecek keadaan mereka. Tapi hasilnya ya nihil, karena June dan Jennifer tetap diem. Bahkan, orang tua mereka sendiri aja tuh udah nyerah untuk bikin mereka ngomong gitu. Tapi ternyata, mereka tuh nggak sepenuhnya diam. Jadi di kamar mereka itu katanya sering banget nulis cerita-cerita fiksi yang isinya kebanyakan tentang kekerasan, kriminal, dan seks. Ini agak mulai lebih creepy lagi ya. Anak-anak kecil kayak gitu udah bisa nulis hal-hal yang ya seharusnya orang dewasa aja gitu loh yang paham. Salah satu cerita mereka, ada yang bercerita tentang seorang dokter yang membuat anaknya menjadi pencandu morfin. Aneh kan? Anak-anak sekecil itu udah ngerti gitu loh soal morfin. Tapi nggak cuma itu guys, perilaku mereka juga dianggap semakin aneh dan nggak seperti pada anak umumnya. Mereka suka banget ngerusak boneka, ketawa histeris berdua aja, terus tiba-tiba juga nangis tanpa alasan. Pernah juga orang tua mereka melaporkan kalau mereka itu mengunci diri mereka berdua di kamar mereka tanpa makan. Ya ibaratnya kayak lagi role play, psikologis gila-gilaan gitu. Ya saat itu sebenarnya orang-orang dewasa yang ada di sekitar mereka saat mereka masih anak-anak ya bilang kalau mereka itu kayak punya bahasa sendiri gitu loh. Ya biasanya kan anak-anak kan memang punya imajinasi yang luar biasa ya kadang-kadang. Tapi apa itu cuma sekedar mainan anak atau imajinasi anak-anak? Atau sebenarnya ada tanda gangguan jiwa yang jauh lebih dalam? Oke, kita masuk ke masa remaja mereka. Jadi waktu remaja, mereka udah mulai nih keluar dari rumah mereka. Dan unfortunately mereka melakukan hal-hal yang lebih parah. Berbagai tindakan kriminal mulai June dan Jennifer lakukan. Salah satunya mereka pernah mencuri dan hampir menyebabkan sebuah gedung di dekat rumah mereka itu terbakar. Ya, kalian nggak salah dengar. Mereka sempat mau ngebakar sebuah bangunan. Yang akhirnya pada tahun 1981 mereka ditangkap dan divonis masuk ke Broadmoor Hospital, salah satu rumah sakit jiwa tingkat tinggi yang diperuntukkan kebanyakan untuk para kriminal. Dan di sanalah semuanya jadi semakin misterius. Jadi di Broadmoor, mereka itu tetap diem ke semua orang, gak mau ngomong kecuali sama saudara kembar mereka sendiri. Termasuk ke psikiater mereka juga tutup mulut,
Tapi mereka sering banget kelihatan berduaan, ngobrolnya pelan-pelan, ketawa bareng, terus saling tatap kayak lagi komunikasi secara telepati gitu. Nah, beberapa staf rumah sakit juga pernah bilang kalau mereka melihat Jun dan Jennifer itu bergeraknya kayak bayangan. Jadi kalau satu jalan, satunya lagi ngikutin dalam posisi dan pergerakan yang begitu identik. Ini serem gak sih? Kayak lu ngelihat dua orang berbeda nih, jalan atau pergerakannya tuh saling mengikuti kayak bayangan gitu. Gue nggak pernah sih ngelihat orang kayak gitu, tapi ya cukup serem juga ya kalau ngelihat ada dua orang berbeda yang mereka bergerak ya seidentik itu kayak bayangan gitu. Pertanyaannya guys, apa memang mereka itu punya ikatan saudara kembar yang terlalu dalam, atau sebenarnya memang ada kekuatan psikologis gelap yang bikin mereka itu begitu intens saling terhubung satu sama lain? Ada yang bilang juga kalau terkesan hubungan mereka itu seperti love-hate. Jadi mereka saling begitu terhubung, tapi saling membenci. Karena ya beberapa orang juga bersaksi kalau mereka juga ya sering berantem. Ya mungkin ini normal ya, seperti adik dan kakak pada umumnya gitu. Dan di sini semuanya jadi makin serem lagi. Nah, ini bagian paling disturbing guys. Jadi ada di suatu hari, Jennifer itu bilang dan akhirnya ngomong ke psikiater dia, itu cuma satu kalimat aja. Dia bilang, "Aku harus mati supaya Jun bisa hidup." Dan anehnya apa? Saat akhirnya mereka mau dipindahkan ke rumah sakit jiwa lain, Jennifer dinyatakan meninggal dunia dalam perjalanan. Gak ada tanda-tanda penyakit apapun, otopsi juga bilang kalau ya jantungnya gagal gitu aja, tanpa penyebab pastinya apa gitu. Dan akhirnya, saudara kembarnya Jennifer atau Jun yang masih hidup, itu dia bilang dan mulai speak up ke orang lain. Dia bilang gini, Jennifer sudah berkorban untuk dia. Bahkan, Jun sendiri pernah nulis dalam jurnalnya yang berisikan, "Kita terkunci. Kalau aku mati, dia akan mulai bicara. Kalau dia mati, aku akan bebas." Merinding gak lo? Dan bener aja, setelah kematian dari saudara kembarnya, si Jennifer, Jun ini jadi mau untuk speak up dan ngobrol seperti orang normal pada umumnya. Dan bahkan semasa hidupnya setelah kematian dari saudara kembarnya tadi, dia masih aja sering ditanya-tanya soal sebenarnya apa sih yang terjadi antara dia dan almarhumah saudara kembarnya itu gitu. Jun cuma bilang kalau kematian Jennifer itu merupakan sebuah pengorbanan supaya dia bisa hidup. Jadi mereka ini bilang dan mereka yakin kalau cuma salah satu dari mereka aja yang bisa hidup dan bebas. Tapi bebas dari apa juga nggak ada yang tahu gitu. Ya setelah kematian saudara kembarnya, akhirnya Jun ya bisa hidup normal. Bahkan beberapa kali juga dia pernah diinterview dan ya ngomong seperti orang pada umumnya aja. Nah, setelah kejadian ini, banyak kan biasa teori-teori yang muncul dari orang-orang yang penasaran. Kenapa sih mereka itu nggak mau ngomong ke orang lain sampai akhirnya salah satu dari mereka harus meninggal dunia, baru salah satu kembarannya yang masih hidup itu akhirnya mau ngomong seperti orang pada umumnya. Jadi banyak orang yang percaya kalau mereka ini memiliki sebuah ikatan supranatural yang begitu kuat, yang pada dasarnya cuma mereka sendiri yang tahu dan memahami. Yang lain juga bilang ini merupakan satu kasus psikologis yang sangat ekstrim mengenai kodependensi antar saudara kembar. Gimana menurut kalian, para Freaky Minds? Kasus The Silent Twins sampai hari ini itu masih jadi tanda tanya besar. Dan ya kalau nggak salah juga sempat difilmin juga ya The Silent Twins ini. Kalau kalian belum lihat mungkin bisa coba nonton. Ya intinya ini bikin para ahli jadi bingung sebenarnya apa yang menyebabkan mereka itu bungkam untuk bicara ke orang lain gitu. Terus setelah salah satu dari mereka passed away atau meninggal dunia, baru nih salah satu kembaran yang masih hidup ngomong gitu, kan aneh kan? Ada juga yang berspekulasi kalau mereka itu punya trauma masa kecil, ya who knows, mungkin dari orang tua mereka, yang akhirnya menyebabkan sebuah gangguan psikologis. Atau memang sebenarnya ada sesuatu di balik keheningan mereka selama ini. Intinya, diamnya mereka adalah sebuah teriakan yang gak pernah bisa orang lain mengerti. Gimana menurut kalian cerita freaky kita kali ini? Ya, ini merupakan sebuah cerita yang pas gue munculin ide dan gue baca skripnya ya, gue studi kasus, cukup bikin gue merinding juga sih, karena jujur gue nggak pernah dengar cerita tentang The Silent Twins ini sebelumnya gitu. Jadi saat gue memutuskan untuk membahas kasus ini, ya menarik sih gitu loh, karena ini merupakan sesuatu yang apa ya, jarang terjadi gitu ya. Ya saudara kembar sampai segitu intensnya, terus nunggu saudaranya dulu meninggal baru dia ngomong, gitu kan aneh kan gitu. Oke, gue pengen banget denger pendapat kalian di kolom komentar. Sebenarnya apa yang terjadi sama Jun dan Jennifer Gibbons? Drop di kolom komentar di bawah ya. Dan sekali lagi, thank you banget buat kalian yang udah nonton. Kalau kalian suka sama pembahasan teori konspirasi, juga cerita-cerita misterius,
Boleh di like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasi kalian supaya nggak ketinggalan video berikutnya di minggu depan. Juga kalau kalian punya teori atau mungkin cerita nyata yang ya cukup relate lah sama bahasan kita kali ini, boleh juga ditaruh di kolom komentar. Ingat guys, yang terlihat belum tentu nyata.